Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hardiani Arifin dengan NIM C1B020004 dari kelas R003 Manajemen. Materi kali ini saya akan membahas mengenai biaya tenaga kerja. Pengertian biaya tenaga kerja yaitu usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah suatu produk. Atau biaya tenaga kerja ini merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga diartikan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan di pabrik. Nah, selanjutnya ada penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Nah, penggolongan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama biaya tenaga kerja produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji manajer atau pemimpin pabrik. Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, serta gaji manajer atau pimpinan sebuah pemasaran. Dan yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, bagian personalia, dan bagian sekretariat. Yang kedua ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Nah, adapun biaya tenaga kerja dalam departemen produksi ini digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen. Yang pertama ada bagian pulpen, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Nah, dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi ini dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Adapun penggolongan tenaga kerja ini dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu operator, mandor, dan penyelia atau superintenden. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Dan penggolongan yang keempat ada penggolongan menurut hubungan dengan produk. Nah, penggolongan ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama tenaga kerja langsung, yaitu semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, yang jasanya dapat diusut secara langsung pada suatu produk dan yang upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi sebuah produk. Nah, sedangkan yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi, namun karyawannya tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Adapun akuntansi biaya tenaga kerja, yang pertama ada gaji dan upah. Gaji dan upah yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak penghasilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Insentif dapat didasarkan atas waktu kerja, hasil yang diproduksi, atau kombinasi di antara keduanya. Terdapat beberapa cara dalam pemberian insentif. Yang pertama, insentif satuan dengan jam minimum. Nah, insentif ini karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan output standar. Untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut, karyawan menerima jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar kali tarif upah persatuan. Yang kedua ada Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike pitch rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Yang kedua ada premi lembur. Upah premi
Premi lembur atau kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Contohnya dalam perusahaan, jika karyawan bekerja melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan lebih dari 40 jam satu minggu, maka mereka berhak menerima premi atau upah lembur karyawan. Perlakuan terhadap premi lembur tergantung atas alasan-alasan terjadinya lembur tersebut. Premi lembur dapat ditambahkan pada upah tenaga kerja langsung dan dibebankan pada pekerjaan atau departemen tempat terjadinya. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai biaya tenaga kerja. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.